Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kontrak perkuliahan untuk mata kuliah instrumentasi dan pengukuran alat ukur listrik. Di sini SKS-nya itu 2 SKS di semester 1 pada jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Adapun tim dosen untuk mata kuliah ini ada Ibu Sutarsi Suhaib, STMPD, Bapak Dr. Edi Sabaraha, MSI, dan saya sendiri Musawirah Patawari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas poin-poin penting untuk kontrak perkuliahan. Yang pertama itu pokok pembahasannya. Di sini ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Ada di materinya, silahkan dibaca. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran di sini ini masih mengacu untuk proses pembelajaran luring atau di kelas. Nah, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi kita akan menggunakan metode sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Nah, salah satunya alternatifnya itu video seperti ini. Jadi yang kedua itu nantinya kita ada Vicon atau video conference. Dan nanti kita akan juga mencoba metode yang lain untuk pembelajaran daring selama 1 semester ini. Nah, poin yang terpenting untuk kontrak perkuliahan yang pertama adalah penilaian. Di sini penilaiannya itu mengacu pada kriteria penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu tugas. Tugas itu nilainya 20%. Kehadiran itu 10%, ujian mid 30%, ujian akhir 40%, dan totalnya 100%. Nah, contoh itu misalkan tugas dalam 1 semester ini ada 5 tugas. 5 tugas diselesaikan dengan baik, dikumpul tepat waktu, tugasnya juga sesuai dengan aturan yang sudah disepakati sebelumnya pastinya. Misalkan 5 tugas itu semua nilainya 100. Nah, otomatis jika tugasnya terpenuhi, maka kalian akan mengantongi 20%. Nah, selanjutnya, partisipasi kehadiran. 1 semester itu ada 16 kali pertemuan. Itu sudah termasuk UTS dan final. Nah, artinya 14 kali pertemuan tatap muka secara daring. Nah, jika kalian full masuk 14 kali pertemuan, ikut UTS dan ikut final, otomatis kalian juga mengantongi 10%. Jadi sudah ada 30% dengan tugasnya. Selanjutnya ujian mid. Jika kalian ikut ujian mid dan dapat 100, kalian mengantongi poin 30%. Ikut ujian akhir atau final, kalian mengantongi poin 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, contoh 100%. Jadi kalian akan mendapatkan nilai A. Karena range 91 sampai 100 itu nilainya A. Jadi di akhir semester di transkrip nilai kalian untuk mata kuliah instrumentasi dan pengukuran alat ukur listrik, kalian mendapatkan nilai A kalau semuanya sampai 100%. Nah, jika contoh tugas masuk 20%, tugas 20%, kehadiran 10%, mid 30%, tapi tidak ikut ujian akhir atau final dan menghilang tanpa kabar sama sekali. Otomatis totalnya itu 30 ditambah 10 itu 40, tambah 20 60. Kita lihat 60. Kalau 60 itu dia nilainya itu C. Artinya Kak, di C minus. Di transkrip nilai untuk mata kuliah ini kalian akan mendapatkan nilai C minus. Kalau tidak ikut ujian akhir semester atau final. Nah, begitu. Silahkan mulai dari sekarang kalian sudah bisa mau misalkan, oh saya hanya mau cukup nilai A minus saja. Nah, silakan dihitung berapa kali mau tidak hadir, berapa kali mau kumpul tugas, tapi harapan kita itu bisa maksimal. Silahkan memaksimalkan usahanya, belajarnya, jangan sia-siakan kepercayaan orang tuanya untuk bisa melanjutkan kuliah karena tidak semua orang bisa kuliah
tidak semua orang punya kesempatan atau punya dana untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi silahkan dimaksimalkan, silahkan membanggakan orang tuanya. Jangan sampai mengecewakan orang tuanya di rumah. Nah, itu dia penjelasan untuk penilaian sesuai dengan penilaian acuan patokan. Selanjutnya, kontrak tambahan. Di sini ini juga masih mengacu pada proses pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan revisi sesuai dengan daring. Nah, di sini mahasiswa diwajibkan pakaian sopan, rapi, berkera, dan pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, jadi kita ganti di sini pada waktu mengikuti VCon atau video conference. Jadi pakaiannya rapi, sopan, dan di tempat yang bersih, yang sopan lah. Jangan di tempat tidur atau di tempat yang kurang enak pemandangannya. Jadi silahkan memilih tempat yang bersih, rapi, dan sopan jika kita ada jadwal untuk video conference. Nah, selanjutnya mahasiswa ditolerir terlambat 15 menit. Nah, 15 menit. Jadi sesuai dengan jadwal kita 13.10, jadi batas absen itu 13.25. Nah, misalkan kita ada jadwal video conference, misalkan kita tentukan 13.25, batas terlambat join itu 15 menit. Jadi bagian terlambat join 15 menit akan terhitung alfa di hari tersebut. Selanjutnya, mahasiswa hanya boleh absen paling banyak 3 kali pertemuan. Jadi 14 kali pertemuan tatap muka secara daring, izinnya itu maksimal hanya 3 kali. Jika kalian tidak hadir lagi tanpa pemberitahuan, tanpa keterangan 4 kali, otomatis error. Jadi silahkan dimaksimalkan kehadirannya. Mahasiswa bukan error, tidak akan mengikuti UTS ataupun final. Nah, otomatis akan error, ya kan? Kalau misalkan nilainya sudah tidak sampai sudah 30% hilang, UTS 40% hilang, artinya 70%. Jadi nilainya hanya 30%, otomatis sudah di bawah standar kelulusan. Selanjutnya, tidak ada ujian susulan UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Jadi silahkan dipikir-pikir jika ingin izin, pastikan izinnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang halnya masih bisa, kepentingannya masih ditunda dulu, silahkan ikut dulu kuliah, setelah kuliah baru diselesaikan kepentingan yang lain. Evaluasi wajib dikembalikan 2 minggu setelah ujian berakhir. Protes nilai dilayani paling lambat 1 minggu setelah nilai keluar. Contoh, di akhir semester setelah final, nilai keluar di hari Senin. Nah, jika ada yang keberatan atau ada nilainya yang masih kosong karena mungkin menyusul, itu waktunya hanya 1 minggu. Jadi setelah Senin berikutnya di hari Selasanya sudah tidak ada revisi nilai. Jadi silahkan menerima apa yang sudah keluar pada hari Senin sebelumnya. Nah, selanjutnya jadwal perkuliahan. Di sini yang pertama adalah kontrak kuliah yang kita bahas saat ini, itu 2 kali pertemuan. Membahas tentang materi kuliah elektronika, kriteria penilaian yang tadi saya sudah jelaskan, peraturan perkuliahan, kita bahas hari ini. Pertemuan berikutnya baru kita masuk ke materi. Nah, demikian video untuk kontrak perkuliahan. Silahkan bisa dibaca kembali. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ajukan pertanyaannya di grup WhatsApp. Kita akan bahas sama-sama di sana. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.